Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPA kelas 7 bab 1 pada tugas proyek akhir bab 1 pada halaman 40 di buku pegangan IPA kalian. Jadi ayo kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap soal atau perintah yang ada. Bagian berikut ini adalah perintah yang ada pada sesi tugas proyek akhir bab 1 yang ada di halaman 40 buku pegangan IPA kalian. Perhatikan perintah yang ada di tugas ini terlebih dahulu, Gen. Untuk melengkapi rancangan percobaan yang telah kalian susun pada bagian Ayo Rancang Aktivitas 1.11, buatlah laporan lengkap dari penyelidikan tersebut, dimulai dari tujuan percobaan sampai kesimpulan. Gunakan struktur lengkap melaporkan hasil percobaan secara lengkap seperti yang ada dicontohkan di atas perintah ini. Nah, bacalah dengan cermat lembar penilaian sumatif termasuk rubrik penilaian yang diberikan oleh guru kalian sebelum mulai menulis laporan percobaannya. Bagian tugas proyek akhir bab ini sebenarnya cukuplah mudah karena kita tinggal melanjutkan pekerjaan kita pada tugas sebelumnya di sesi tugas Ayo Rancang Aktivitas 1.11 tepatnya pada halaman 20. Nah, di tugas sebelumnya kita sudah menulis mulai dari tujuan percobaan, hipotesis, variabel, alat dan bahan serta prosedur kerja. Nah, jadi di tugas proyek akhir bab ini kita tinggal menambahkan sedikit, Gen, yaitu mengenai pengumpulan dan pengolahan data percobaan dan terakhir berupa kesimpulan dari hasil percobaan serta boleh kita tambahkan daftar pustaka atau daftar rujukan di akhir penulisan tugas kita ini. Jadi ada 3 poin tambahan yang perlu kita kerjakan di tugas ini, Gen. Yaitu pertama, menuliskan hasil pengumpulan dan pengolahan data percobaan baik dalam bentuk tabel hasil percobaan maupun juga bisa dibuat dalam bentuk grafik hasil percobaan. Kedua yaitu menuliskan kesimpulan berdasarkan data percobaan yang kita miliki atau grafik hasil percobaan yang telah kita buat, dan tentunya nanti bisa dengan cara menuliskan perbandingan kesimpulan tersebut dengan teori sains yang kita tambahkan melalui berbagai sumber. Makanya perlu di poin ketiga kita tulis yang namanya daftar pustaka atau daftar rujukan yang sesuai dengan pembahasan yang telah kita tuangkan sesuai dengan data percobaan dan percobaan yang telah kita lakukan. Nah, adapun untuk rubrik penilaian, kalian bisa baca sekilas setelah slide berikut ini, Gen, untuk mengetahui bagaimana sih cara mendapatkan nilai yang luar biasa atau bagus untuk tugas kali ini. Nah, berikut ini adalah kriteria dan rubrik penilaian pada tugas kali ini berdasarkan dari buku pegangan guru. Nah, kalian bisa pause video ini jika ingin membacanya dengan seksama, Gen. Nah, kemudian ini lanjutan dari kriteria dan rubrik penilaian yang perlu kalian perhatikan juga. Oke, jadi langsung kita kerjakan tugas kali ini dengan memperhatikan poin-poin penting sesuai dengan kriteria dan rubrik penilaian di atas ini supaya nilai yang kita dapatkan bisa lebih maksimal dan sesuai harapan kita. Oke, kita lanjut ke pembahasan di sesi proyek akhir bab 1 ini. Bagian berikut ini adalah tujuan percobaan kita yang telah ditulis pada tugas Ayo Rancang sebelumnya. Nah, tujuan percobaan ini berdasarkan pada pengamatan awal. Jadi untuk tujuan percobaan dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu menyelidiki pengaruh udara terhadap keberadaan belatung pada media daging. Lanjut, dapat kita tuliskan perkiraan atau dugaan sementara kita berupa yaitu media daging yang terpapar langsung dengan udara akan dapat membusuk dan muncul belatung. Nah, belatung yang berkembang pada daging yang membusuk adalah hasil perkembangbiakan dari larva pada lalat yang hinggap pada permukaan daging serta tidak akan terdapat belatung sama sekali pada daging yang membusuk apabila daging disimpan di suatu toples yang tertutup. Oke, sekarang kita masuk ke penentuan variabel-variabel pada percobaan ini. Nah, ada 3 variabel yang akan kita tuliskan. Nah, berikut ini adalah variabelnya. Pertama untuk variabel bebas, yaitu paparan udara terhadap media daging. Kemudian variabel terikatnya, yaitu kondisi daging dan keberadaan belatung. Dan variabel kontrolnya yaitu ukuran, bentuk, dan warna toples yang harus sama. Kondisi daging yang segar di semua toples harus sama, dan waktu dan tempat penempatan yang juga sama.
Oke, masuk pada penyusunan alat dan bahan di percobaan kita ini, Gen. Dan berikut ini adalah alat dan bahan yang perlu disiapkan dalam melakukan percobaan kita ini. Yaitu ada alat bahan, alatnya berupa 3 buah toples plastik, boleh juga kaca, boleh juga bebas. Kemudian 1 buah penutup toples dan 1 lembar kain kasa. Kemudian ada 3 buah karet gelang, 3 lembar stiker label. Kemudian untuk bahan yaitu 3 potong daging yang segar. Ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk percobaan kita. Kemudian lanjut kita tuliskan prosedur percobaan atau langkah kerja yang akan kita lalui dalam melakukan percobaan ini. Nah, berikut ini adalah prosedur percobaan atau langkah kerjanya. Pertama, menyediakan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, mengambil 3 buah toples plastik bersih dan memberi label pada toples tersebut dengan keterangan daging 1, 2, dan 3. Kemudian mengisi ketiga toples tersebut masing-masing dengan sepotong daging ayam segar yang ukurannya tentunya sama. Keempat, membiarkan toples daging 1 dalam keadaan terbuka tanpa penutup. Kelima, menutup toples daging 2 dengan kain kasa yang diikat karet. Keenam, menutup toples daging ketiga dengan penutup toples secara rapat. Nah, ketujuh, meletakkan ketiga toples tersebut pada tempat yang aman selama 1 minggu. Kedelapan, mengamati perubahan yang terjadi pada daging tersebut mulai hari kedua sampai hari ketujuh. 9. Memasukkan data hasil pengamatan setiap harinya ke dalam lembar pengamatan dan laporan percobaan. Data yang dapat dibutuhkan ya seperti perbandingan kondisi daging pada ketiga toples, apakah dalam keadaan busuk atau tidak busuk, kemudian berlendir atau tidak berlendir, dan terdapat belatung atau tidak terdapat belatung. Jadi fokus kita di sini adalah ada tidaknya belatung. Nah, Gen, kelima poin ini termasuk dalam poin pelaporan hasil percobaan. Hanya saja ini belum lengkap ya, Gen. Nah, perlu kita tambahkan data hasil percobaan dan kesimpulannya. Sehingga perhatikan poin pelaporan hasil percobaan selanjutnya. Baik, Gen, berikut ini adalah hasil pengumpulan dan pengolahan data percobaan. Karena Gen Sukses tidak melakukan pengamatan atau percobaan secara langsung, maka Gen Sukses menggunakan data hasil percobaan yang bersumber dari penulis laporan praktikum bernama Salsabila Naim yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Nah, untuk link akses akan Gen Sukses cantumkan di deskripsi video ini, Gen. Jadi, pada data percobaan ini dapat dilihat data jumlah keberadaan belatung pada perlakuan toples yang berbeda-beda tersebut, Gen. Ternyata dari percobaan yang dilakukan, hanya toples 1 yang menunjukkan keberadaan belatung, sedangkan kondisi toples kedua dan ketiga sama sekali tidak menunjukkan keberadaan belatung. Tentu dalam setiap percobaan hasilnya akan berbeda-beda, Gen, terutama pada jumlah keberadaan belatungnya. Kadang kala kalian akan bisa menemukan kalau yang tertutup kasa atau perlakuan toples kedua dapat ditemukan adanya belatung karena kan masih terpapar oleh udara ya. Nah, tapi di percobaan ini kebetulan tidak ada. Oke, berikut ini adalah contoh grafik batang yang Gen Sukses buat sesuai data hasil percobaan sebelumnya. Nah, grafik batang ini mencakup keseluruhan data ya, Gen. Nah, grafik ini bisa kalian konsultasikan ke guru karena banyak pilihan grafik yang bisa kita buat berdasarkan data yang kita punya. Atau kalian bisa juga buat seperti ini grafiknya, dibuat berdasarkan hari pengamatan supaya lebih mudah membaca grafiknya. Walaupun ya agak capek buatnya kalau buat 6 seperti ini, Gen. Jadi pada saat pengerjaan kalian bisa konsultasikan atau menanyakan mengenai grafik mana yang cocok untuk data seperti ini. Nah, karena setiap guru punya pandangan yang bisa saja berbeda, jadi perlu ditanyakan supaya kedepannya tidak salah lagi. Gen, jangan malu untuk bertanya. Nah, berikut ini adalah kesimpulan berdasarkan data percobaan yang telah didapat. Jadi berdasarkan data hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa media daging yang terpapar langsung dengan udara akan membusuk dan muncul belatung. Nah, belatung yang berkembang pada daging yang membusuk adalah berasal dari lalat yang hinggap pada permukaan daging yang terpapar langsung dengan udara. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Saudara Utami di tahun 2022 dari situs kompas.com bahwa belatung hanya muncul pada daging jika daging terbuka. Nah, udara terbuka memungkinkan lalat masuk ke dalam daging, bertelur dan menetaskan larva belatung. Nah, sedangkan pada wadah tertutup tidak ada belatung pada daging. Hal tersebut karena ya belatung tidak dapat masuk
ke dalam wadah tertutup tersebut. Again, ini adalah kesimpulan kita berdasarkan percobaan yang telah kita tulis laporannya di atas. Kalian bisa tambahkan atau ubah kata-katanya yang diperlukan jika ada yang kurang dari apa yang Gen Sukses tulis di poin kesimpulan ini. Dan berikut ini adalah 3 daftar pustaka atau daftar rujukan yang bisa kita pakai untuk mendukung pemahaman kita tentang percobaan yang kita lakukan ini, Gen. Nah, kalian bisa tambahkan sendiri jika ada menggunakan rujukan dari sumber lain. Misalnya kalian menggunakan buku sekolah, ya kalian tinggal tulis penulis bukunya, kemudian tahun bukunya diterbitkan, kemudian tulis juga judul bukunya, dan tentunya nanti di mana diterbitkan bukunya, baru siapa penerbit bukunya. Kurang lebih seperti ini, karena ini Gen Sukses online semua, nyari rujukannya ya penulisannya seperti ini. Again, nah Gen, itulah tadi pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban IPA kelas 7 bab 1 pada sesi tugas proyek akhir bab 1 pada halaman 40 buku pegangan IPA Kurikulum Merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya, Gen. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.